Ada nama sahabat namanya Hanzalah bin Abi Amir. Ketika mendengar jeritan teriakan sahabat-sahabat yang berkecamuk perang dengan tentara non muslim, Hanzalah bin Abi Amir lagi hubungan sama istrinya. Awalnya tidak ikut perang, mendengar teriakan itu Allahu Akbar, berangkat semua perang. Hanzalah ini langsung berangkat perang, tidak sempat mandi, hadas besar, langsung ikut perang sampai dia mati syahid dalam keadaan junub, masih belum mandi, hadas besar, termasuk di antara syuhada perang Uhud. Akhirnya fa'akhbara Rasulullah SAW ashabahu annal malaikah tughassil. Sahabat Nabi ngasih tahu kepada Nabi, Hanzalah tadi katanya masih belum mandi junub, ikut perang, sekarang meninggal dunia, terus gimana itu masalah mandi junubnya? Dia wafat dalam keadaan mati syahid, belum mandi jenazahnya, belum mandi junubnya katanya sahabat. Terus Nabi mengasih tahu pada sahabatnya yang masih hidup, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya sahabatku yang bernama Hanzalah bin Abi Amir itu yang memandikan langsung para malaikat-malaikat Allah, tidak usah kalian khawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ma'danil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Di malam hari ini kita meneruskan pembacaan kitab hadis 50 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidil Habib Umar bin Hafid yang bernama Nurul Iman. Kita sampai di hadis yang ke-42. Semoga semua ilmu yang akan kita baca dan yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, berguna untuk diri kita sendiri, berguna untuk kerabat dan sahabat kita, berguna untuk seluruh umatnya Rasulullah SAW di seantero dunia. Ala hadiniyat wa ala kuniyatin sholihah wa ala kulli mana wa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i awliya wal ulama wa syuhada al-madhkur asma'um fi hadhil kutub. Lijai Nabil Mustafa wal Mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisri asraril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i aimatil arba'atil mujtahidin wal qura'ul fanfas ulama'il amilin syuhada wa salihin wa sadat sufiya wa muqallidin fid din jambil fuqaha al muhaddisin jami'ul kana ajma'in. Syaulilalana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i walidaina. Nama kedua orang tua dan mbah-mbahnya sebut. Jami masyayikhina wa jami talamidatina wa jami azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa rayatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanin fiddin minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makan min syarqil ardi ila magharibi al ahya' minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum ma'afu anhum sya'uli lailana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Mari baca bersama-sama tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-43. An Anasin bin Malik wa Jabirin bin Abdillah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna bil Madinah aqwaman masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah qala wa hum bil Madinah habasahumul uzru. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini sengaja saya baca dua hadis karena dua hadis ini bertalian, ada koneksinya, ada hubungannya, ada kaitannya.
Hadis sama-sama riwayat sahabat Anas bin Malik yang pertama, yang kedua Anas bin Malik sama sahabat Jabir bin Abdillah. Sahabat Anas bin Malik ini merupakan haddamnya Rasulullah SAW, pelayannya Nabi, yang hampir setiap hari mempersiapkan tempat tidurnya Nabi, mempersiapkan makanannya Rasulullah SAW, nyapi rumahnya dan seterusnya. Maka suatu saat ibunya Anas bin Malik ini datang menemui Kanjeng Nabi Muhammad SAW, minta doa, ya Rasulullah, pelayanmu, haddammu itu anakku Anas bin Malik, bapaknya namanya Malik, ibunya Anas bin Malik itu minta doa, doain pelayanmu, anak saya haddamkan kepada jenengan, saya jadikan pelayan yang jenengan, biar menuntut ilmu kepada jenengan, biar jadi orang yang bermanfaat, dan saya tidak minta anak saya digaji, katanya ibunya, tapi saya ingin mintanya gaji, doa, tolong doain anak saya. Akhirnya Kanjeng Nabi mengangkat tangannya berdoa, Allahumma akthir hu fi malihi wa waladi wa umri wa barikhu fi umri. Ada riwayat lain, wa adkhilhul jannah wa ufir dunubah. Doanya Kanjeng Nabi isinya, ya Allah, berkahi Anas bin Malik harta bendanya, berkahi Anas bin Malik keturunannya, berkahi Anas bin Malik umurnya, masukkan Anas bin Malik ke surgamu, ampuni dosa-dosanya. Itu gajinya, gaji yang diminta oleh ibunya, gaji doa. Akhirnya sahabat Anas bin Malik ini ditakdir panjang umur. Menurut satu riwayat umurnya 120 tahun, ada yang bilang 102, ada yang bilang 130 tahun, ada yang bilang 107 tahun. Jadi beda-beda ulama. Jadi yang jelas Anas bin Malik ini sahabat yang panjang umur, usianya melebihi usianya Rasulullah sampai usia 100, dan beliau punya kekayaan yang luar biasa, punya kebun kurma yang tidak pernah berhenti dari panennya. Dari saking barokahnya doa Nabi, biar dibarokai harta bendanya, Anas bin Malik ditakdir kaya raya, punya kebun kurma yang tidak pernah berhenti panen. Bahkan keajaibannya itu luar biasa, subhanallah. Dari kebun kurmanya ini keluar aroma harum semerbak minyak kasturi, minyak misik, kayak dikasih parfum gitu. Jadi kalau ada angin lewat terus tercium 100 meter oleh para sahabat yang sedang lewat di sekitar kebun kurmanya sahabat Anas bin Malik ini, langsung mencium aroma harum, semuanya mencium bau harum. Terus Anas bin Malik ini barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah keturunannya. Anaknya Anas bin Malik yang laki-laki itu jumlahnya 99 anak laki-laki. Kemudian dikaruniai anak perempuan cuma 2. Berarti 99 ditambah 2, 101. Umurnya beliau 120, ada yang bilang 107. Beda-beda ulama. Dari dulu tidak ada KTP. Dari saking lamanya hidup sampai Anas bin Malik pernah mengatakan, aku bosan hidup di dunia sudah, saya ingin mati. Jadi semua putra putrinya Anas bin Malik 99 laki-laki yang 2 perempuan, jadi 101 anak, itu semuanya jadi ulama besar, semuanya hafal ribuan hadis, semuanya hafal Quran. Di antaranya pendiri madhab Maliki, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala ini merupakan gurunya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru kitab Muwatta, berguru hadis kepada Imam Malik. Jadi kesimpulannya apa? Kita itu sesering mungkin ketika ketemu orang soleh, ketika ketemu orang alim yang kita yakini,
kesolehannya, ketakwaannya. Jangan lupa doa. Kalau doa jangan minta doa sendiri, minta doa harta bendanya, minta doa usianya biar barokah umurnya, barokah rizkinya, barokah keturunannya. Seperti itu, jangan lupa. Niru permintaan daripada ibu daripada Anas bin Malik. Nah, semisal kita sendiri nak jadi orang seperti itu, barang kali anak cucu kita yang jadi orang hebat-hebat. Kayak gitu kesimpulannya. Makanya banyak hadis-hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Kalau sahabat Jabir bin Abdillah, cerita kecilnya, sekelumit ceritanya yang pernah saya baca dari kitab Syarhul Aini ya. Sahabat Jabir bin Abdillah ini radhiyallahu an pernah duduk di pinggir Rasulullah SAW, berdua sama Kanjeng Nabi, bertiga sama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain masih kecil, masih usia anak, itu usia 2 tahun lah, masih dipangku sama Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tiba-tiba bilang gini kepada Jabir bin Abdillah, wahai Jabir, anakku, cucuku Husain ini besok-besok akan mempunyai seorang putra, dan putranya ini menjadi suri toladan bagi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ibadahnya top, luar biasa. Dia akan mempunyai julukan Zainal Abidin, hiasan untuk orang-orang yang ibadah kepada Allah. Dan anaknya Husain itu nanti bernama Ali. Ali itu luar biasa ibadahnya, sampai dicontoh oleh semua orang yang ahli ibadah kepada Allah. Dan Ali itu besok akan punya anak yang alim, sangat alim, semua ilmu dikuasai. Nama anaknya Ali itu, putra Husain itu, namanya Muhammad. Muhammad Al-Bakir. Al-Bakir itu orang yang menguasai semua ilmu pengetahuan. Tolong wahai Jabir, idza adraktahu, kalau kamu Jabir nututi masanya Muhammad itu, fa'adrikhu minni salam, saya titip salam, salamkan kepada cucuku yang bernama Muhammad itu, cicitku yang bernama Muhammad. Dan Sayyidina Husain ini bin Ali bin Abi Thalib, bin Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Berarti Sayyidina Husain ini cucunya Rasulullah, masih kecil, belum menikah jelasnya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi Sayyidina Husain akan punya anak laki-laki bernama Ali, dan Ali itu akan punya anak laki-laki bernama Muhammad. Sahabat Jabir bin Abdillah ini ditakdir panjang umur sampai betul-betul nututi masanya Muhammad bin Ali bin Husain. Akhirnya ketika Sayyidina Muhammad Al-Bakir sudah menginjak usia dewasa, sudah jadi ulama besar, sahabat Jabir bin Abdillah ini menyampaikan, dulu mbahnya jenengan yang bernama Husain, yang masih kecil saya nututi, tapi saya sudah dewasa. Mbahnya jenengan wahai Imam Muhammad masih kecil, dipangku oleh Rasulullah SAW. Rasulullah cerita seperti ini, besok cucuku Husain ini akan punya anak laki-laki namanya Ali. Ali itu akan punya anak laki-laki juga namanya Muhammad. Kalau kamu ketemu Muhammad, nututi masanya Muhammad, titipkan salam dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba Muhammad Al-Bakir, Imam Muhammad Al-Bakir kaget, kok bisa mbah saya kirim salam kepada saya, padahal beliau sudah meninggal dunia. Tidak, dulu ketika masih hidup pernah pesan kayak gitu, sengaja saya rahasiakan. Apakah benar prediksi Rasulullah SAW? Ternyata nyata. Jenengan masih kecil saya tunggu sampai jenengan usia dewasa, baru saya sampaikan. Imam Muhammad Al-Bakir ini terlahir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Pernikahan Imam Muhammad Al-Bakir dengan Siti Farwah binti
Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq melahirkan Imam Ja'far Shadiq. Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin menikah dengan putrinya Raja Rustum Persia, yang dulunya Raja Rustum penyembah api, diislamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian jadi besan. Sayyidina Ali menikahkan Sayyidina Husain dengan putrinya Raja Rustum, kayak gitu. Akhirnya lahir Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini menikah dengan Siti Fatimah binti Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Pernikahan Ali Zainal Abidin dengan Siti Fatimah binti Hasan melahirkan Imam Muhammad Al-Baqir. Urutannya gitu. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, lahir Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah Zahra menikah dengan Sayyidina Ali, lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Sayyidina Hasan punya putri bernama Fatimah. Sayyidina Husain punya putra bernama Ali Zainal Abidin. Dari pernikahan Sayyidina Husain dengan putri Raja Rustum melahirkan Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain menikah dengan Siti Fatimah binti Hasan, lahir Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir menikah dengan Siti Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, lahir Imam Ja'far Shadiq. Makanya ini disinggung di Maulid Tiba itu, di Ya Rasulullah. Mislu Zainil Abidina Ali wa benihil Baqiri khairi wali wal imami Shadiqil hafili wa aliyidil ulal yakini. Di Ya Rasulullah itu loh, di syairan Ya Rasulullah, di qasidah Ya Rasul, itu maksudnya. Jadi dua sahabat ini menyaksikan kehebatan lesan mulia Rasulullah SAW. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah mengerti kejadian akan datang. Itu diantara mukjizatnya Nabi. Kita lanjut bahas hadis sekarang. Ini gara-gara ingat sahabat Anas sama sahabat Jabir, ingat cerita itu. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan hadis, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nabi pernah bilang kepada saya, katanya Anas bin Malik, bilangnya gini, sesungguhnya gunung Uhud itu merupakan sebuah gunung yang cinta kepada kita umat Islam, dan kita pun cinta kepada gunung Uhud. Ini hadis ini sababul wurudnya pas terjadi 9 tahun 9 Hijriah, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW mangkat pulang kampung akhirat, 1 tahun sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Pada saat terjadinya perang Tabuk. Perang Tabuk ini tanpa ada peperangan, setelah melobi orang non muslim, orang kafir nggak mau, akhirnya turun azab Allah yang berupa angin topan, sehingga banyak yang meninggal dunia. Itu kaum Tabuk. Dan sepulang Nabi dari kampung Tabuk ini, beliau melewati sebuah jurang namanya Wadil Qura. Kemudian sampai di Madinah, Rasulullah mengatakan gini, hadhihi Tobah, Madinah ini adalah kota yang suci. Wa hadza Uhud, kalau itu gunung Uhud. Gunung Uhud dengan Masjid Nabawi itu jaraknya 4 km. 4 kilo. Dari gunung Uhud ke Masjid Nabawi di Madinah itu jaraknya 4 km. Nabi mengatakan gitu setelah pulang dari Tabuk, perang Tabuk. Jadi 1 tahun sebelum meninggal Nabi bilang gitu, Madinah adalah kota suci. Itu gunung Uhud. Gunung Uhud itu cinta kepada kita, dan kita pun juga cinta kepada gunung Uhud. Maksudnya apa?
semua jamadat, semua benda-benda padat yang ada di sekitar Gunung Uhud semuanya bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar pada saat Rasulullah lewat. Orang yang hidup di sekitar Gunung Uhud mereka hidup dengan keberkahan, barokah tasbihnya semua tumbuh-tumbuhan, tasbihnya semua batu-batu yang ada di sekitar Gunung Uhud. Jadi otomatis orang yang tinggal di sekitar sana itu dapat keberkahan dari zikirnya semua makhluk Allah di situ. Saya pernah ke sana, memang udaranya sejuk, anginnya sepoi-sepoi. Itu maksudnya. Dan Gunung Uhud tidak lepas juga dari sejarah perang Uhud, di mana yang awalnya tentara Islam kalah, sampai pelipisnya Rasulullah SAW pecah pilingannya, sampai gigi geramnya Kanjeng Nabi pecah. Pada saat itu pimpinan perang dari non muslim adalah Khalid bin Walid, terus Ikrimah bin Abi Jahal, Wahsy juga, Wahsy. Sampai perangan Uhud itu menewaskan sahabat Nabi yang merupakan pamannya Nabi sendiri yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tewas terbunuh di perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy. Kemudian setelah meninggal dunia langsung hatinya dibelah sama seorang perempuan yang bernama Hindun. Jadi tentara non muslim orang Mekah itu perang itu membawa perempuan-perempuan. Jadi sengaja disuruh telanjang untuk memancing syahwat atau nafsu umat Islam, kayak gitu. Jadi setelah dibelah, hati Sayyidina Hamzah ini kemudian dikunyah sama Hindun. Karena dulu dalam peperangan Badar yang membunuh suaminya Hindun adalah Sayyidina Hamzah. Jadi seolah-olah Hindu ini balas dendam kepada Sayyidina Hamzah. Setelah dibunuh oleh Wahsy langsung hatinya diambil, dikunyah-kunyah, dilepeh lagi, diuntahkan lagi. Subhanallah, luar biasanya Kanjeng Nabi doa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Pada saat Nabi terkapar di dasar gunung karena semua pemanah tentara Islam turun, jadi dijebak sama orang kafir. Awalnya orang kafir itu pura-pura kalah memang. Nabi sudah berpesan kepada tukang pemanah, jangan turun gunung dalam keadaan apapun, menang, kelihatan menang maupun kalah. Ternyata bagian yang pemanah dari umat Islam itu turun, rebutan harta rampasan perang. Di situ kemudian golongannya Khalid bin Walid naik ke atas, dilempari batu, dipanai dari atas. Banyak yang meninggal dunia. Muter Gunung Uhud. Akhirnya kalah tentara Islam, yang awalnya menang jadi kalah. Luar biasanya orang-orang yang jadi panglima perang pada saat Fathu Mekah masuk Islam semua. Khalid bin Walid masuk Islam, Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam, Hindun yang mencabik-cabik hati Sayyidina Hamzah masuk Islam. Terus siapa lagi? Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam. Yang awalnya jadi panglima perang non muslim jadinya panglima perang umat Islam. Ini doanya Nabi seperti itu, selalu doa baik ketika teraniaya, terzalimi, bukan mendoakan jelek. Meskipun bapaknya nak masuk Islam, anaknya yang takdir masuk Islam sama. Meskipun suaminya nak masuk Islam, istrinya yang takdir masuk Islam, dan seterusnya. Barokahnya doa mulia lesan Rasulullah SAW. Ini kedua hadis ini ada kaitannya sebenarnya. Nabi juga dari hadis berikutnya riwayat sahabat Anas sama Jabir, Nabi mengatakan inna bil Madinah aqwaman masyirtum masyiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah itu ada komunitas orang, mereka tidak mungkin mau berjalan perang, tidak mau menempuh jurang kecuali mereka selalu bersama kalian. Maksudnya di Madinah itu banyak sahabat Ansor yang dalam keadaan apapun mereka selalu semangat berperang demi membela kejayaan agama Islam.
Tapi sayang saat ini wahum bil Madinah, mereka tidak ikut perang, ada di Madinah. Habasahumul udhur, mereka tertimpa uzur, mereka banyak sakit sehingga dapat rukhsah, dapat dispensasi boleh tidak ikut perang, mereka tetap dapat pahala perang. Makanya ada hadis dulu yang kita pernah bahas, idza maridul abdu idza maridul abdu aw safarok kadaballahu lau ma kana ya'malu wa huwa shahihun muqimun. Ketika seseorang itu lagi sakit atau lagi musafir, maka dia tetap dicatat sama seperti pahala di saat dia masih sehatnya atau masih mukimnya. Orang ketika sehat istiqomah ibadah sholat, ibadah baca Quran. Gara-gara sakit semuanya ditinggalkan, maka dia tetap dapat pahala. Dulu ketika sehat ikut perang, ketika sakit tidak ikut perang. Yang pada saat kena uzur, sakit, tidak ikut perang, itu tetap diganjar sama seperti orang ikut perang. Itu adil agama Islam ya, sampai segitunya. Maka ini banyak cerita kesemangatan yang menjelaskan tentang sahabat itu sangat semangat perang. Ada salah satu nama sahabat perang Uhud, namanya sahabat Haris bin Nu'man radhiyallahu an. Pernah Haris bin Nu'man ini bilang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ud'uallah li bisyahadah, doakan saya agar menjadi tentara yang mati syahid. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana awwalu man istushhida yauma Uhud. Jadi sebelum berangkat perang Uhud, sahabat Harisah bin Nu'man ini sudah minta doa jadi tentara yang mati syahid dalam medan pertempuran. Doakan saya Kanjeng Nabi supaya jadi orang yang mati syahid. Hanya didoakin beneran, ternyata dia termasuk sahabat yang pertama kali wafat dari tentara muslim di perang Uhud. Di antaranya itu Harisah bin Nu'man, di antaranya lagi pamannya Nabi Sayyidina Hamzah tadi. Saya pernah ziarah ke makam sahabat-sahabat ini radhiyallahu anhu. Falamma balagha ummahu dzalik ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sepulang dari peperangan Uhud, Nabi dalam keadaan sakit parah, giginya pecah, pelipisnya pecah, dilempari batu besar sama golongan tentara Khalid bin Walid. Ibunya Harisah bin Nu'man ini datang menemui Kanjeng Nabi. Lalu ibunya bilang gini, ya Rasulullah, akhbirni ani ibni Harisah, gimana kabar anakku Harisah, kok enggak ikut pulang? Saya dengar-dengar dia wafat dalam medan pertempuran. Fa iyyaku fil jannah falan abkiya walan ajza. Kalau memang anakku ada di surga, maka saya tidak akan menangisinya dan saya tidak akan menyedihkannya. Wa iyakun ghaira dzalik, kalau anakku diam di neraka, bakaitu ma'istu fid dunya, maka seumur hidup selagi aku masih hidup akan aku tangisi anakku setiap hari, setiap detiknya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ahabil tia Ummah Harisah, apakah kamu tidak waras wahai Ummah Harisah? Ibaratkan gitu, apakah kamu tidak punya akal? Kok bisa orang mati syahid di medan pertempuran dikasih pertanyaan seperti itu? Pertanyaan kamu tidak perlu saya jawab sebenarnya. Yang namanya orang mati syahid ya diam di surga. Nah, bahasa Kanjeng Nabi halus, ahabilti, apakah kamu masih waras wahai Ummah Harisah, ibunya Harisah, Harisah bin Nu'man. Ini nama orang laki-laki, bukan nama orang perempuan. Yang ikut perang bukan orang perempuan, Ferry ya. Innaha jinanun kasiratun, ketahuilah sesungguhnya surga itu jumlahnya ada banyak, bukan satu. Wa inna bnaki ashabal firdaus al-a'la, sesungguhnya putramu Harisah bin Nu'man dia tinggal di surga firdaus yang paling tinggi. Farajaat wahiyya tadhak wa taqul bakhin laka ya Harisah. Akhirnya ibunya Harisah bin Nu'man ini pulang dalam keadaan tersenyum tertawa-tawa.
beruntung kamu wahai anakku Harisah. Terus nak nangis seterusnya. Itu imannya sahabat tuh. Kalau seandainya yang terjadi kepada ibu kita, Ferry tiba-tiba nggak pulang, katanya ngaji kok nggak ada, nggak pulang-pulang, mati ngomel-ngomel saya yang dilabrak sama orang tua. Seperti itu imannya sahabat dulu. Juga diceritakan juga di antara tentara perang Uhud ada namanya sahabat Handolah, sampai dijuluki ghosilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Biman akramallahu bisyahada yauma Uhud, termasuk Handolah ini termasuk salah satu sahabat yang Allah muliakan jadi tentara yang mati syahid dalam pertempuran Uhud. Wa huwa, nama lengkapnya wa huwa Handolah bin Abi Amir radhiyallahu an. Fa inna ulama sami as-sayha wa hiya ala imraatihi qama min fawrihi ilal jihad wa lam yasmah li nafsi ayata'akhir anil khurud hatta yagtasila fastushhida wa huwa junubun. Ada nama sahabat namanya Handolah bin Abi Amir, ketika mendengar jeritan teriakan sahabat-sahabat yang berkecamuk perang dengan tentara non muslim, Handolah bin Abi Amir lagi hubungan sama istrinya, awalnya tidak ikut perang, mendengar teriakan itu Allahu Akbar, berangkat semua perang. Handolah ini langsung berangkat perang, tidak sempat mandi, hadas besar, langsung ikut perang sampai dia mati syahid dalam keadaan junub, masih belum mandi, hadas besar, termasuk di antara syuhada perang Uhud. Akhirnya fa'akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu annal malaikah tughsilu. Sahabat Nabi ngasih tahu kepada Nabi, Handolah tadi katanya masih belum mandi junub, ikut perang, sekarang meninggal dunia, terus gimana itu masalah mandi junubnya? Dia wafat dalam keadaan mati syahid, belum mandi jenazahnya, belum mandi junubnya, katanya sahabat. Terus Nabi mengasih tahu pada sahabatnya yang masih hidup, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya sahabatku yang bernama Handolah bin Abi Amir itu yang memandikan langsung para malaikat-malaikat Allah. Tidak usah kalian khawatirkan, tidak perlu kalian sesali. Sudah bilang ke istrinya, suamimu meninggal, tadi belum sempat mandi atas besar, kayak ceritanya Ferry. Belum mandi hadas besar langsung berangkat perang. Nabi menyatakan salu ahla masya'nu fasalu imra'atu fa akhbaratumul khabar. Coba tanyakan dulu kepada istrinya Handolah, apakah suamimu sebelum berangkat perang masih sempat mandi hadas besar? Lalu istrinya jawab masih belum, langsung berangkat dia. Mendengar teriakan jeritan umat Islam, takbir yang bergemuruh dengan suara lantang Allahu Akbar, lagi hubungan intim, tidak dilanjut sampai selesai, langsung berangkat. Ini cerita ini dikutip dalam kitab Manhajus Sawi halaman 696 dan kitab Zadul Ma'ad juz 2 halaman 104. Kalau ceritanya sahabat Harisah bin Nu'man tadi disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke 1316. Banyak. Terus yang terakhir, yang tadi dikatakan orang yang punya uzur, orang yang lagi sakit itu dapat dispensasi boleh tidak ikut perang, dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang ikut perang. Ini ada cerita sahabat yang bernama Amr bin Al-Jamuh A'rad Syadidal Arad. Sahabat Amr bin Al-Jamuh ini ketepatan lagi sakit, kakinya sangat pincang. Jadi jalan saja itu pakai satu kaki, merangkak. Wa kana lahu arba'atu banin syabab yaghzuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza. Dan si sahabat Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu an ini yang lagi sakit pincang ini, kakinya tinggal satu, ini punya anak laki-laki 4. Semuanya selalu ikut perang bersama Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat perang. Falamma tawajjaha ila Uhud arada ayatawajjaha ma'ah.
ketika telah tiba waktunya perang Uhud, si sahabat yang pincang ini yang bernama Amr bin Al-Jamuh ini ingin ikut juga perang. Faqala lahu banu, lalu 4 putranya bilang kepada orang tuanya yang bernama Amr bin Jamuh, Innallaha ta'ala qad ja'ala laka rukhsah. Wahai orang tuaku, wahai bapakku, Allah, sesungguhnya Allah menjadikan rukhsah, keringanan untuk dirimu yang lagi sakit. Masa pincang mau ikut perang? Falau qa'atta wa nahnu nakfika. Kalau jenengan ndak ikut perang, sudah terwakili oleh 4 anak. 4 anak menggantikan 1 bapak. Cukup jenengan ndak usah ikut perang, wahai ayahku. Anaknya ini namanya anak ndak tega ke orang tuanya. Bincang-bincang orang sakit udun ya, bisul itu sudah kayak gitu ya. Bincang-bincang mau ikut perang di mana kalau berkelahi kan. Ndak, waqad wada'allahu angkal jihad. Allah sudah tidak memerintahkanmu, Allah sudah tidak menghitopi dirimu, menuntut dirimu perang. Allah sudah tidak mewajibkan jenengan berperang di dalam membela agamanya. Cukup kami berempat, wahai ayahku. Fa'ata Amr bin Al-Jamuh Rasulullah SAW. Masih belum puas, dinasihati anaknya tidak mau, si Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu langsung nemui Rasulullah SAW. Terus si Amr bin Al-Jamuh ini bilang gini kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna baniya haula yamna'unani an akhruj ma'aka. Wallahi inni la arju an ustushhida fa'ata'a bi arjati hadhil jannah. Wahai Kanjeng Nabi, 4 anakku melarang aku ikut perang Uhud. Padahal saya ingin, demi Allah, saya ingin menjadi tentara yang mati syahid di medan pertempuran. Saya siap menginjakkan kakiku yang pincang ini, saya injakkan ke surga. Bilang gitu kepada Kanjeng Nabi Amr bin Al-Jamuh. Faqala lahu Rasulullah SAW. Nabi lalu jawab, amma anta faqad wadu Allah angkal jihad. Wahai Amr bin Al-Jamuh, ketahuilah bahwasanya jenengan sudah tidak Allah wajibkan lagi berperang. Jenengan tidak ikut perang, sudah dapat pahala sama seperti orang yang perang. Tidak usah ikut bepergian perang, tidak usah, karena jenengan lagi sakit. Wa qala li banihi, lalu Nabi bilang kepada putra-putranya Amr bin Al-Jamuh yang jumlahnya ada 4 tadi, wa ma'alaikum an tada'uhu la'allallaha azza wa jalla ayyarzuqahu syahadah. Wahai putra-putra, wahai keempat putra Amr bin Jamuh, kalian tidak usah melarang orang tua kalian ingin ikut perang bersama kita. Doakan saja semoga Allah merizkikan mati syahid kepada ayahmu di medan pertempuran. Jaminannya langsung surga. Akhirnya anaknya diam ketika Rasulullah SAW bilang seperti itu. Yang jelas Nabi membaca kesemangatan hatinya Amr bin Al-Jamuh, tebalnya imannya Amr bin Al-Jamuh. Sakit-sakit masih ikut perang. Fakhraja ma'a Rasulullah SAW fakutila yauma Uhud syahidan. Akhirnya ikut perang dan mati menjadi tentara syahid di perang Uhud. Hadis riwayat Ibnul Mubarak di dalam bab jihad halaman 77 dan Abu Nuaim di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah yang menerangkan ceritanya Amr bin Al-Jamuh ini. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar fil Isti'ab annahu lamma kharaja ma'al mujahidin istaqbalal qiblah. Amr bin Al-Jamuh ini ketika keluar bersama tentara-tentara muslim di medan pertempuran Uhud, dia langsung menghadap ke arah kiblat. Waqala, dan Amr bin Al-Jamuh ini sempat doa sebelum meninggal dunia. Allahumma rzuqni syahada wala taruddani khaiban ila ahli. Amr bin Jamuh ini berdoa gini, ya Allah, berilah saya rizki mati syahid, jangan kau bikin saya pulang ke keluargaku lagi.
biarkan saya mati di medan pertempuran. Doanya Amr bin Al-Jamuh didengar oleh sahabat-sahabat yang lain. Faruziqoha radhiyallahu an wa hina idin qala alaihi salatu wasalam, pada saat mendengar doa itu Nabi bilang, walladzi nafsi biyadi inna minkum man law aqsama 'ala Allah la abarrahu minhum Amr bin Al-Jamuh walaqad ra'aituhu yata'u fil jannah bi arjatihi. Demi Allah, Tuhan yang menguasai diriku, sesungguhnya di antara kalian ada salah seorang yang jika dia bersumpah demi Allah, maka dia memperbaiki sumpahnya. Dia jujur dengan apa yang dia katakan. Yang dimaksud diantaranya adalah Amr bin Al-Jamuh. Sungguh aku melihat Amr bin Al-Jamuh sekarang menginjakkan pincangnya di surganya Allah. Menginjakkan kaki pincangnya di surganya Allah. Di kitab ini disebut di dalam kitab, cerita ini disebut dalam kitab Zadul Ma'ad juz 2 halaman 107 dan kitab Manhajus Sawi halaman 697, yang dituturkan di dalam kitab Isti'ab juz 3 halaman 1169 riwayat Ibnu Abdil Bar. Ini isi doanya. Yang jelas besok-besok ya, umat Islam itu akan perang dengan orang Islam. Umat Islam akan perang dengan tentara kafir. Itu sebelum kemunculan Imam Mahdi. Ya, sekarang aja orang Palestina membutuhkan doa kita. Makanya sesering mungkin pada saat kunut subuh kita niatin nadhamirna, kami seluruh umat Rasulullah, khususnya orang Palestina. Wakina birahmatika syarra ma qadait. Ketika doa wakina birahmatika syarra ma qadait, punggung telapak tangan kita diangkat ke langit, biar bala yang menimpa seluruh umat Rasulullah segera diangkat, biar orang Palestina itu segera diberi kemenangan. Wakina birahmatika syarra ma qadait. Kina itu kami seluruh umatnya Nabi, jangan kami yang sedang sholat saja. Setiap kunut subuh wakinanya gini, niati untuk kita seluruh umat Rasulullah, di antaranya yang teraniaya sekarang yaitu orang Palestina. Itu setiap subuh doa wakina birahmatika syarra ma qadaitnya gini, ya Allah selamatkanlah kami seluruh umat Nabi Muhammad dari takdir jelekmu, biar segera diangkat. Kayak gitu setiap doa itu. Kalau mau ditambah ya doa Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wasrif anna wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Ya Allah selamatkanlah seluruh umat Islam, seluruh umat beriman, tolaklah segala kejelekan dari kita dan dari mereka semua. Kayak gitu. Wasrif anna wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Karena kalau sampai Palestina ini dikuasai orang Israel, maka Masjidil Aqsa ini akan dijadikan sinagoga, masjid besarnya orang Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Ya kita lagi tenang-tenang sekarang. Di sana itu enggak nyenyak tidur, enggak enak makan. Mau ngaji seperti ini enggak bisa. Semuanya sibuk mempersiapkan diri untuk berperang di dalam membela agamanya Allah. Kita terwakili oleh mereka. Hukumnya perang itu fardu kifayah setiap tahunnya. Memang sengaja Allah takdir seperti itu. Kalau seluruh umat Islam satu tahunnya tidak ada yang perang, maka dosa semua. Makanya diwakili, namanya fardu kifayah. Cukup sebagian saja perang itu mewakili dosanya atau kewajiban umat Islam seluruh dunia. Makanya kita hanya bisa mendoakan, tidak bisa membantu. Mereka lagi terjajah, mereka lagi teraniaya. Kasihan umat Islam yang minoritas. Mudah-mudahan segera Allah angkat bala dari orang Palestina. Mari pengajian ini kita tutup doa kunut ini. Sampai aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait
wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la yuzillu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ashrif anna wa iyyahum Palestin syarra masaibid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah bisiri asraril Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.